Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Delima Nur Fauziah dengan NIM 202021616008 ingin mempresentasikan laporan pengenalan budaya sekolah di SMP Negeri 1 Banguntapan. Yang pertama, di sini pada bab 1 pada pendahuluan latar belakang dari PBS ini adalah merupakan salah satu mata kuliah kependidikan yang wajib ditempuh oleh mahasiswa FKIP UST untuk mendapatkan gelar sarjana. Magang 1 dilaksanakan di sekolah dan di kampus. Kegiatan di sekolah adalah melakukan observasi terkait dengan profil sekolah, pengelolaan pendidikan, budaya sekolah, kegiatan-kegiatan seremonial di sekolah, kegiatan kurikulер, kegiatan intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, karakteristik peserta didik, praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Hal ini dilakukan dengan tujuan memantapkan jati diri mahasiswa sebagai calon pendidik. Hasil observasi tersebut kemudian dianalisis melalui diskusi dan pembuatan laporan dengan bimbingan dosen. Yang kedua, tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana profil sekolah di SMP Negeri 1 Banguntapan, untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan pendidikan di SMP Negeri 1 Banguntapan. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan bagaimana budaya sekolah yang ada di SMP Negeri 1 Banguntapan. 4. Untuk mendeskripsikan bagaimana kegiatan-kegiatan seremonial di SMP Negeri 1 Banguntapan. 5. Untuk mendeskripsikan bagaimana kegiatan kurikulер yang ada di SMP Negeri 1 Banguntapan. 6. Untuk mendeskripsikan bagaimana kegiatan intrakurikuler yang ada di SMP Negeri 1 Banguntapan. 7. Untuk mendeskripsikan bagaimana kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Banguntapan. 8. Untuk mendeskripsikan bagaimana karakteristik peserta didik di SMP Negeri 1 Banguntapan. 9. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di SMP Negeri 1 Banguntapan. Kemudian pada bab 2 ada hasil observasi dan pengamatan dengan yang pertama profil sekolah. Yang pertama ada struktur organisasi dan tata kerja atau biasa disebut dengan SOTK, yaitu selain sebagai penjelasan mengenai tugas dan fungsi dari setiap komponen yang bersangkutan, pada struktur tersebut dapat dilihat mengenai kepemimpinan seseorang, siapa yang menjadi pemimpin dan siapa saja yang dipimpin, struktur yang mendasari keputusan para pembina atau pendiri sekolah untuk mengawali suatu proses perencanaan sekolah yang strategis. Strategi pengembangan sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Harjana MPD, strategi pengembangan SMP Negeri 1 Banguntapan sesuai dengan konsep awal rintisan, yaitu mewujudkan manajemen pendidikan yang profesional. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan dan perencanaan acara, termasuk strategi penerimaan atau pendaftaran, manajemen pelaksanaan acara, serta evaluasi dan pemantauan. Pengembangan sekolah efektif ditentukan oleh kebijakan kepala sekolah yang berorientasi pada peningkatan mutu, kemampuan membangun komunikasi, kemampuan memanfaatkan sumber daya sekolah, serta kemampuan mengembangkan dan memanfaatkan sarana prasarana sekolah yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kepala sekolah memegang peranan penting dalam menentukan arah pengembangan sekolah efektif. Yang ketiga, terdapat sistem evaluasi berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan dengan guru pamong. Sistem evaluasi yang dilakukan di SMP Negeri 1 Banguntapan seperti penilaian pada tugas tertulis, baik langsung dikerjakan di papan tulis sekaligus mengerjakan soal-soal latihan dalam buku paket LKS maupun memberikan pertanyaan langsung kepada siswa sebelum pembelajaran usai. Selain itu juga guru mengadakan ulangan harian, UTS, dan UAS untuk bertujuan menguji daya ingat dan mengetahui seberapa paham siswa menguasai materi pelajaran yang telah disampaikan. Keempat, sistem reward dan punishment. Dalam memberikan punishment kepada siswa yang melanggar aturan sekolah, akan mendapatkan teguran dan diingatkan kembali tentang tata tertib yang telah diberlakukan di sekolah. Namun, siswa tetap mendapatkan sanksi sesuai pelanggaran yang telah dilakukan, yang akan dicatat pada buku pelanggaran yang ada di ruang piket. Kemudian untuk reward, siswa yang berprestasi akan diberikan piagam penghargaan. Namun apabila hal tersebut terjadi pada saat proses pembelajaran berlangsung, maka reward yang diberikan terkadang berupa hadiah atau nilai plus yang akan diberikan kepada siswa yang akan tertulis di buku rapot atau di pembagian nilai akhir. Kedua, pengelolaan pendidikan.
dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber manusia, sarana, dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif, efisien, dan produktif. Pengelolaan pendidikan di SMP Negeri 1 Banguntapan sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan kelengkapan dokumen administrasi di sekolah. Salah satu di antaranya adalah dokumen akreditasi yang menunjukkan nilai 98 atau A dengan keterangan unggul, data inventaris aset sekolah yang dapat diakses dalam sebuah soft file, dokumen peraturan, dokumen laporan kegiatan, dan dokumen evaluasi kinerja guru dan karyawan yang diisi setiap hari lalu dilaporkan kepada kepala sekolah setiap 1 bulan sekali. Presensi pegawai yang menggunakan fingerprint, buku agenda sekolah, buku tamu, buku ekspedisi yang berfungsi untuk mencatat pengiriman surat kepada pihak lain, kode etik sekolah, kode etik guru, dan tata tertib sekolah yang terdapat di ruang UKS, serta kelengkapan administrasi akademik, dokumen kesiswaan, serta pengelolaan keuangan sekolah. Dan yang terpenting pada pengamatan kali ini adalah budaya sekolah. Di SMP Negeri 1 Banguntapan, selain guru mampu memberikan rasa semangat kepada siswa untuk mengikuti pembelajaran, guru juga harus mampu mengkondisikan kelas maupun suasana sekolah agar tertib, nyaman, dan bersih. Di sekolah mempunyai kegiatan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, dapat dibuktikan dengan apabila siswa maupun warga sekolah bertemu atau berpapasan, mereka selalu saling menyapa, dan juga memberikan sedikit tundukan kepala untuk menandakan rasa hormat, sopan, dan santun. Dalam lingkungan sekolah, interaksi kepala sekolah, guru, karyawan, dan seluruh warga sekolah berjalan dengan baik. Jika bertemu, saling bersikap sopan dan menegur sapa. Selain itu, sekolah mewajibkan siswa untuk selalu mengikuti aturan sekolah, seperti halnya memasuki ruang kelas sesuai jadwal yang telah ditentukan. Siswa harus berada di dalam lingkungan sekolah pukul 7.30, lebih dari jadwal yang ditentukan, gerbang sekolah akan ditutup. Siswa yang melanggar aturan sekolah akan mendapatkan teguran dan diingatkan kembali tentang tata tertib yang telah diberlakukan. Namun, siswa tetap mendapatkan sanksi sesuai pelanggaran yang telah dilakukan. Sekolah mempunyai tata tertib, yaitu siswa telah berada di kelas minimal 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Siswa masuk sekolah dengan berpakaian seragam lengkap dan rapi. Di luar kelas, siswa bersikap hormat dan sopan kepada kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah, maupun dimanapun berada dan kepada tamu sekolah. Keempat, kegiatan-kegiatan seremonial di sekolah. Kegiatan seremonial adalah suatu kegiatan yang tidak terjadi secara terjadwal atau terprogram. Kegiatan ini ada hanya pada momen-momen tertentu. Di SMP Negeri 1 Banguntapan memiliki kegiatan seremonial seperti seminar, kegiatan lomba maupun olimpiade yang diadakan pada tanggal atau momen tertentu, kemudian mengadakan galang dana. Namun selama pandemi, kegiatan seremonial seperti lomba ataupun olimpiade yang seharusnya dilaksanakan secara langsung di sekolah atau di luar sekolah ditiadakan. Kelima, kegiatan kurikuler. Seperti studi tour atau karya wisata, kegiatannya berlangsung di luar ruangan sekolah seperti berekreasi sambil belajar maupun kunjungan ke museum. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menambah wawasan dan pengalaman serta membiasakan siswa secara langsung mengenal tempat bersejarah dan budaya setempat. Waktu pelaksanaan kegiatan ini pada akhir semester genap yang diikuti oleh kelas 8. Namun pada saat COVID tahun ini, kegiatan ini ditiadakan. Selain itu, terdapat juga kegiatan LCC, Lomba Cerdas Cermat. Kegiatan ini adalah kegiatan Lomba Cerdas Cermat Museum yang dilaksanakan secara tahunan sejak tahun 2015 dan diikuti oleh pelajar dari daerah-daerah di Indonesia. Yang keenam, kegiatan intrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler guru di SMP Negeri 1 Banguntapan dapat dilihat dari penampilan para guru yang terdapat di SMP 1 Negeri Banguntapan. Guru di dalam sekolah selalu berpenampilan sederhana, berseragam, dan selalu berpenampilan rapi, bersih, dan formal. Guru mempunyai keselarasan kata dan tindakan yang baik
ketika beliau berkata untuk berpakaian rapi, beliau juga berpakaian rapi. Sebagai guru, beliau mengajarkan agar selalu disiplin, bertanggung jawab, dan tegas agar terbentuk sikap dan pribadi siswa yang baik. Guru di SMP Negeri 1 Banguntapan memiliki kewibawaan yang baik, terbukti siswa tidak berlaku kurang ajar atau keterlaluan kepada gurunya. Kemudian, guru juga mempunyai sikap sabar dan santun, dapat terlihat dalam menyikapi dan menghadapi tingkah laku siswa ketika di dalam kelas. Memiliki sikap tanggung jawab dan disiplin, tepat waktu untuk berada di dalam lingkungan sekolah dan di dalam ruangan kelas ketika akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Guru mempunyai sikap ramah dan empatik dengan lingkungan, perhatian terhadap lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Guru mampu mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi, mempertimbangkan dan tidak tergesa-gesa di dalam memberikan keputusan. Guru memperlakukan siswa dengan adil, tidak membeda-bedakan untuk yang pendiam maupun aktif, baik itu yang mempunyai kemampuan kurang ataupun lebih, dan menganut agama yang berbeda-beda. Semua diperlakukan dengan adil. Memberikan perlakuan yang sama antara siswa yang menguasai materi pembelajaran dengan siswa yang tidak menguasai materi. Memberikan bimbingan yang sama rata hingga siswa mampu menguasai materi dengan baik. Guru memulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan ketepatan waktu yang sesuai jadwal yang telah ditentukan. Guru dan peserta didik memulai pembelajaran dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Sebelum memberikan materi pelajaran baru, guru sedikit mengulas kembali materi pelajaran yang telah disampaikan sebelumnya untuk merangsang daya ingat siswa dan menanyakan kesiapan belajar siswa agar kegiatan belajar mengajar siswa berjalan dengan kondusif. Penggunaan media pembelajaran oleh guru SMP Negeri 1 Banguntapan sudah cukup baik. Guru dan siswa dapat mencari atau menambah informasi bersangkutan dengan materi pembelajaran melalui internet agar memiliki banyak pengetahuan dan mampu memahami tentang materi yang diajarkan. Dalam mengevaluasi hasil pembelajaran, guru memberikan tugas tertulis baik langsung dikerjakan di papan tulis maupun mengerjakan soal-soal latihan di dalam buku paket atau memberikan pertanyaan secara langsung kepada siswa sebelum kegiatan belajar mengajar selesai. Dalam mengelola kelas, guru mampu menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik. Guru akan menegur jika terdapat siswa yang mengganggu kegiatan belajar ataupun tidak mengikuti jalannya kegiatan pembelajaran. 7. Kegiatan ekstrakurikuler. Di SMP Negeri 1 Banguntapan terdapat beberapa ekstrakurikuler, diantaranya adalah marching band, merupakan kelompok barisan orang yang memainkan satu atau beberapa lagu dengan menggunakan sejumlah kombinasi alat musik. Selanjutnya ada seni rupa yang berfokus pada seni lukis. Lalu ada seni baca Al-Quran atau qiraah. Kemudian ada ekstrakurikuler pramuka. Namun pada saat COVID, pramuka ini dilakukan secara daring dan penugasan dilakukan di rumah, baru kemudian hasil atau tugas yang telah dikerjakan dibawa ke sekolah keesokan harinya. 8. Karakteristik peserta didik. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMP Negeri 1 Banguntapan, siswa menunjukkan sikap religius dengan selalu memberi salam dan melaksanakan sholat zuhur berjamaah, serta ada pula yang melaksanakan sholat duha di waktu jam istirahat. Selain itu, siswa juga mampu berpikir kritis yang ditunjukkan dengan menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata atau yang biasa disebut dengan konseptual. Dapat dilihat dari ketika siswa diberikan materi tentang perkecambahan, guru membawa bahan ajar berupa perkecambahan untuk menunjukkan proses pertumbuhan biji. Siswa dapat memecahkan masalah dalam komunikasi dan kreativitas, kolaboratif dan inovatif. Proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh siswa ditunjukkan melalui sesi tanya jawab dengan guru. Ketika guru menyajikan suatu masalah, siswa akan dibimbing untuk dapat mencari penyelesaiannya dan mampu untuk mengutarakan pendapatnya. Yang 9, praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Dapat terlihat adanya rak buku pada setiap pojok bangunan sekolah, seperti ditunjukkan pada gambar 7. Kebiasaan dalam meminjam buku ini ditunjukkan dengan cara mencatat nama peminjam di selebaran kertas yang terdapat di samping rak buku. Siswa diminta untuk mengisi data diri, judul buku yang dipinjam, tanggal kembali buku, dan paraf apabila buku telah dikembalikan.
Biasanya lama meminjam buku selama 7 hari dengan maksimal meminjam 2 buku, yang berarti sekolah sangat memperhatikan minat baca siswa. Kemudian setiap hari Jumat, setiap kelas melakukan infak yang nantinya akan disalurkan kepada yang membutuhkan, seperti panti asuhan atau lembaga amal. Kemudian apabila dana telah terkumpul, akan diberikan kepada lembaga atau panti asuhan terkait. Hal ini baik dilakukan untuk membiasakan siswa agar memiliki rasa syukur, empati, dan peduli terhadap sesama. Dan yang terakhir, melakukan takjiah bersama-sama yang dilakukan oleh bapak atau ibu guru secara bergantian. Yang terakhir, bab 3 penutup. Kesimpulan dari laporan ini adalah setelah kami melakukan kegiatan magang di SMP Negeri 1 Banguntapan, kami dapat menarik kesimpulan bahwa banyak budaya sekolah yang ada di SMP Negeri 1 Banguntapan dan pembiasaan-pembiasaan lainnya berkaitan di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Berdoa bersama sebelum memulai pelajaran jam pertama dan diakhiri dengan berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Kemudian seluruh warga sekolah mempunyai kegiatan bersama-sama seperti membersihkan lingkungan sekolah. Dalam kegiatan tersebut, guru dan siswa saling bekerja sama. Guru tidak hanya memerintah, namun juga ikut serta turun tangan dalam membersihkan lingkungan sekolah. Siswa yang melanggar aturan sekolah akan diperingatkan. Di SMP Negeri 1 Banguntapan mempunyai penampilan yang sederhana, berseragam sesuai jadwal, berpenampilan rapi, bersih, dan formal. Dalam kegiatan pembelajaran, guru tidak membeda-bedakan siswa tanpa memandang agama atau kepercayaan, status sosial, dan kemampuan siswa. Guru mampu bertoleransi terhadap keberagamaan yang ada. Guru mengajak semua warga sekolah agar selalu menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, agar tercipta suatu kebersamaan yang baik dalam sekolah. Guru telah mempersiapkan perangkat pendukung pembelajaran, program tahunan dan program semester, silabus, dan RPP untuk mencapai pelaksanaan yang baik dan sesuai tujuan dalam kegiatan belajar mengajar. Guru mampu menggunakan teknologi komunikasi dan informasi seperti halnya komputer untuk membantu menyampaikan materi pelajaran. Guru mampu mengenali keunggulan, kelemahan, serta mampu mengevaluasi kemampuan siswa dengan menggunakan metode tanya jawab secara langsung maupun lisan. Guru mempunyai kemampuan yang baik di dalam penguasaan materi menggunakan metode ceramah atau behavioristik dan mempunyai strategi pembelajaran timbal balik agar tercipta suasana aktif dan kondusif dalam kelas. Guru mampu mengelola kelas, menegur atau memberikan pertanyaan kepada siswa untuk mengikuti kembali jalannya kegiatan belajar mengajar. Guru mampu mengerti kondisi psikis siswa dalam semua hal tersebut, maka guru memiliki kemampuan yang baik di dalam menyampaikan materi pembelajaran. Mempunyai sikap baik, tutur kata sopan, rendah hati, ramah dan tegas, dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Maka siswa akan mudah mengerti dan memahami apa yang telah disampaikan oleh guru. Di sini juga terdapat beberapa lampiran, lembar observasi 1 sampai dengan 8. Di sini terdapat peta sekolah yang menggambarkan tentang kondisi sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian lembar observasi profil sekolah yang menjelaskan tentang visi dan misi sekolah. Kemudian ada pula tujuan sekolah serta keunggulan sekolah. Kemudian ada pula struktur organisasi sekolah yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Lalu ada lembar observasi administrasi atau dokumen sekolah dengan keterangan kondisi tersedia semua, baik dari tata kelola sekolah, administrasi akademik, dokumen kesiswaan, pengelolaan keuangan sekolah. Kemudian ada lembar observasi budaya sekolah dengan kondisi terlaksana, mulai dari nilai pelajar Pancasila, pengembangan diri, suasana sekolah, kegiatan terprogram, kegiatan insidental atau seremonial lainnya. Lalu ada intrakurikuler, selanjutnya ada observasi karakteristik peserta didik,
lembar observasi kurikuler, lembar observasi kegiatan ekstrakurikuler yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Dan di sini lebih rincinya terdapat 18 ekstrakurikuler. Dan ini catatan harian yang saya lakukan selama magang di SMP 1 Negeri Banguntapan. Kemudian ini rencana kegiatan program pengenalan budaya sekolah dengan dilampirkan bukti kegiatan seperti yang sudah terlampir. Lalu sesi dokumentasi. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.